Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku penjelasan mudah kitab Al-Ajurumiyah. Yes, kita masih membahas materi tentang istisna ya. Dan sebelumnya kita sudah membaca perkataan Ibnu Ajurum rahimahullah taala berkaitan dengan keadaan isim yang terletak setelah huruf istisna illa. Ya, sekarang kita baca penjelasan. Jika kita ingin menentukan i'rab isim yang terletak setelah huruf illa, maka kita harus perhatikan kalimat yang terletak sebelum illa terlebih dahulu. Jadi harus kita kaji dulu nih kalimat atau kalam yang terletak sebelum ila. Ada 3 macam bentuk kalimat ya. Yang pertama itu tam mujab. Ya, tam itu berarti ada mustasna minhu-nya. Kemudian mujab kalimatnya positif. Ya, tidak ada penafian. Maka isim setelah ila ya, kalau kalimat sebelum ila itu tam mujab, maka isim setelah ila wajib mansub ya sebagai mustasna. Misalnya la'ibal auladu illa Utsmana. La'iba bermain, al auladu anak-anak itu illa kecuali Utsmana. Ya, la'iba fi'il, al auladu fa'il, illa huruf istisna, Utsmana ini mustasna. Ya, karena kalimatnya tam ada mustasna minhunya yaitu al auladu, kemudian dia mujab. Akaltul fawakiha, aku makan buah-buahan itu illa kecuali tufahatan, sebuah apel. Ya, akal tu fi'il fa'il al-fawakiha maf'ul bih illa huruf istisna tufahatan ini mustasna. Ya, dia dikecualikan dari al-fawakih, dikecualikan dari mustasna minhunya dan kalimatnya itu kalimat mujab positif. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalimat sebelum illa itu tam tapi manfi dia. Ada mustasna minhunya tapi manfi. Maka isim setelah illa boleh mansub sebagai mustasna atau badal dari mustasna minhunya. Misalnya lam ya'kulid duyufu illa hasanan atau hasanun. Lam artinya belum, yakul makan, ya bisa kita baca yakulid duyufu ya kalau mau dibaca bersambung. Tamu-tamu itu belum makan ya kecuali si Hasan. Bisa kita baca lam ini kan huruf nafi ya atau huruf jazm, amil jazm. Yakul fi'il mudhari yang majzum oleh lam, al-duyufu ini fa'ilnya. Illa huruf istisna, hasanan dibaca mansub sebagai mustasna. Ya, karena sebelumnya tam dan manfi. Bisa juga hasanun kita baca sebagai badal dari fa'il. Marfu, ya kan? Jadi badal dari isimnya marfu, maka dia marfu juga. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, kalimat sebelum ila itu nakis manfi, ya. Nakis itu berarti nggak ada mustasna minhunya, dan juga dia manfi. Maka isim setelah ila ini sesuai amilnya. Atau bisa juga kita katakan sesuai kebutuhannya. Butuh apa dia supaya jadi sempurna. Ya, maka kalau kalimat sebelum illa butuh fa'il, maka dia menjadi fa'il. Jika butuh khobar, maka dia menjadi khobar dan seterusnya. Contoh di sini ya. Misalnya, ma hadara tidak hadir illa kecuali aliyun. Ma huruf nafi kan, hadara fi'il. Ada fi'il kan harus ada fa'il. Maka aliyun sebagai fa'ilnya. Gitu ya. Ma ra'aitu illa aliyan. Aku tidak melihat kecuali si Ali. Ma ya huruf nafi, ra'aitu fi'il fa'il. Kemudian illa ini adat istisna, tapi dikatakan di sini dia adat istisna yang mufarrad, yang tidak berfungsi. Atau dinamakan dengan istilah lainnya itu huruf hasr, huruf pembatasan ya pada kalimat yang nakis manfi. Alian ya karena kalimat sebelumnya butuh maf'ul bih, maka dia alian mansub sebagai maf'ul bih ya. Ma ra'aitu illa alian ini sama aja dengan ra'aitu alian. Ya, aku tidak melihat kecuali si Ali. Berarti ro'a itu alian. Jadi maknya sama ilahnya dihapus aja. Ya, jadi cara memahaminya gitu. Kayak kalimat sebelum itu ma hadara illa aliyun. Ini sama dengan hadara aliyun gitu. Jadi maknya sama ilahnya dihapus. Ini maknanya sama. Contoh lain lagi misalnya ma Muhammadun illa rasulun. Ya, bukanlah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul dia. Ma di sini termasuk huruf nafi ya. Kemudian Muhammadun ini mubtada, illa ini adat hasr atau juga huruf istisna yang mufarrag ya. Rasulun khabarnya. Karena sebelumnya ada mubtada butuh khabar.
maknanya sama dengan Muhammadun Rasulun. Muhammad adalah seorang rasul gitu. Jadi bukanlah Muhammad kecuali seorang rasul, berarti kan Muhammad rasul gitu. Ma salam tu illa alal muslimi. Ya, aku tidak memberi salam kecuali alal muslimi, kepada seorang muslim. Ma huruf nafi, salam tu fi'il fa'il, illa ini adat istisna mufarrad, alal muslim jar majrur, kan ini jelas ya, karena sebelum huruf jar maka dibaca majrur biharfil jar, dia majrur. Nah, ini tiga keadaan atau namanya ya tiga keadaan kalimat sebelum illa yang itu memberi pengaruh terhadap i'rabnya isim setelah illa. Ya. Supaya antum semakin paham, coba antum kerjakan latihannya nih. Ya, saya sudah berikan latihan ya untuk mengetahui apakah kita sudah paham apa belum ya. Dan nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi saya minta antum kerjakan dulu ya sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang sudah antum pahami. Nah, setelah itu akan kita bahas bersama-sama pada video berikutnya. Dan kalau antum paham, coba antum tulis di kolom komentar saya paham. Dan juga tuliskan nama antum dan domisili antum gitu ya, supaya saya tahu nih dari mana antum berasal, dan juga saya tahu responnya nih, apakah antum mengerti dengan apa yang sudah disampaikan atau belum. Kalau belum ya ajukan pertanyaan atau antum berikan usulan. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.